نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى نويت صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله ta'ala di bulan yang suci marilah saling memberi hilangkan iri dan dengki karena Allah semata nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan, udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus. Tapi Nabi pangkat tinggi enggak sombong, jabatan tinggi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru tiba jadi bini RT udah tengik buat lagu kita. Ada bini RT, bukan RT sini, bukan. Saya nggak kenal RT sini, bukan. RT sono di laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimil ulama, para guru, para kiai, para asatidah, para orang tua, terkhusus para guru yang hadir hari ini, yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena nggak ada catatannya, dan segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid, pengurus DKM Musola Al Furqon, dan para aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, segenap para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita hari ini senantiasa Allah catat sebagai amal ibadah. Kumpul kita hari ini dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad SAW. Semoga hadir dan kumpul kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW, dan kita semua kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, hari ini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid. Maulid merupakan salah satu perintah dari Allah. Sebab ada yang nanya, siapa yang nyuruh Maulid? Ada yang nanya begitu, Pok? Ada yang nanya begitu? Ada yang nanya begitu. Hari gini masih nanya siapa yang nyuruh Maulid. Hari gini, Bu, yang nyuruh kita Maulid sebenarnya adalah Allah Subhanahu. Lah Allah udah bilang dalam Quran, ayatnya jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Udah hafal semua. Tuh kalau bahasa kitanya tuh contoh tuh Nabi, contoh. Timbul pertanyaan lagi, siapa yang mau dicontoh? Nabinya udah kagak, Rasulnya udah wafat. Jadi kalau nabinya udah nggak ada, Rasulnya udah wafat, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Maka orang kalau suruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, saya yakin cepetan ngapalin lagu. Bener, Pok? Makanya ulama dulu pada bikin sejarah pakai lagu. Timbul Syarofal Anam, ada Maulid Barzanji, ada Maulid Diba, ada Simtuduror.
Ini semua sejarah pakai lagu. Men kita kadang-kadang sama rawi apal banget. Sampai kulit-kulitnya apal. Pas ditanya isinya bener po? Makanya pengarang rawi di rawi udah dibilang tuh, nahnu jiranum bidal harami haramil ihsani wal. Ada di rawi. Tahu artinya? Ya udah pokoknya begitu dah. Pengarang rawi ngomong, kami ini yang ngarang rawi bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Mekah sampai aman Makkah. Berarti yang ngarang ini rawi benar-benar temannya Nabi. Jadi maulid dari dulu udah ada, bukannya bid. Justru yang bid'ah itu ulang tahun. Ulang tahun kerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dinyalain. Kan beda tuh orang. Lilin mau ditiup dinyalain. Habis dinyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Pakai nyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Lah mati panjang umur. Ibu, lemah kita, nenek kita nggak pakai ulang tahun, umurnya panjang sampai karang. Orang berbelagu, orang sok di kuetar, taruh lilin, nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, ulang tahun. Ya Allah. Makanya kita nih di rawi udah dijelaskan semua tentang kemuliaan akhlak Rasulullah. Al-Imam Syekh Ja'far Barzanji menyatakan tuh, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadhu. Rasulullah orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya maluan banget kok. Nabi orangnya maluan banget. Nabi orangnya malu. Pernah satu hari Nabi lagi naik ke atas Ka'bah, lagi dandanin Ka'bah, Bu. Angin kenceng niup gamisnya, ketiup gamis Rasulullah, betisnya kelihatan orang dari bawah. Malu Nabi, mukanya pucat, turun dari atas Ka'bah. Kenapa? Betisnya kelihatan orang dari bawah. Timbang betis doang kelihatan malu. Timbang betis doang kelihatan malu tuh, Bang. Timbang betis doang. Itu sekarang urat malu udah pada putus. Nah, nenek naik motor Mio sore-sore, Allah, pakai celana wahai, keliling kampung, kirain knalpot, ketaunya kulit. Pakai jilbab kok, jilbab. Anak cewek kita suruh pakai tuh. Jilbab itu apa sih? Jilbab itu bukan yang dipakai di kepala ibu, yang dipakai di kepala namanya kerudung. Beda antara jilbab dengan kerudung. Yang disebut kerudung itu beda dengan jilbab. Jilbab itu pakaian yang gombrok, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek pakai kudungan cakep, kaosnya ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apemnya masih kepajang. Banyak po, rapetin, ngeri yang masih sekarang. Rasulullah luar biasa maluan. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Enggak sombong Nabi mah. Enggak sombong Nabi mah po. Pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Udah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus. Tapi Nabi pangkat tinggi enggak sombong, jabatan tinggi enggak sombong. Kita kadang-kadang aneh, baru tiba jadi bini RT udah tengik buat lagu kita. Ada bini RT. Bukan RT sini. Bukan. Saya nggak kenal RT sini. Bukan. RT sono di laut. Ya Allah. Kita baru jadi pejabat dikit aja udah sombong, bener. Ya Allah, kok apa yang disombongin kita? Jabatan titipan, bener. Harta titipan, anak titipan,
titipan harus dijaga baik-baik. Yang namanya titipan jangan bikin kita sombong. Bang Tile nitip mobil ya, wow, yang punya mobil pergi, saya petantang petenteng. Bener po? Emang mobil lu ya? Iya, apa yang mau disombongin? Titipan harus dijaga baik-baik. Bang Tile nitip mobil ya, mobilnya saya pakai, habis po pada penyok. Yang nitip marah nggak? Marah. Begitu juga Allah nitip anak buat kita, ada 3 orang 4 orang di rumah. Yang atu bego, yang atunya tenggeng, yang atu mabok, yang atu nyolong. Kira-kira yang nitip marah nggak? Marah. Jabatan juga begitu. Keluarga, harta, titipan. Jangan mentang-mentang kaya, jalan kagak nepak. Kuntilanak. Yubo. Gak ada yang kita sombongin. Maka dari itu Rasulullah luar biasa, tawadhu, rendah hati. Padahal Nabi udah dijamin masuk surga. Kalau sembahyang malam kakinya sampai bengkak. Nabi sembahyang malam kakinya bengkak kok. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Saya nggak tahu itu urusannya apa, semurat ya. Iya, Masya Allah. Siti Aisyah kok mendusin bangun, niat Nabi lagi sembahyang. Tidur lagi Siti Aisyah, mendusin lagi, ngelihat Nabi masih sujud. Mendusin lagi, ngelihat Nabi masih sujud, ditungguin sama Siti Aisyah. Kelar Rasulullah sholat, ditanya, Bang, abang kan udah Nabi, udah Rasul Bang. Ya Allah, ibadah jangan gitu-gitu amat apa Bang? Si amat aja ibadahnya nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku gak senang kalau aku ini disebut orang yang pandai bersyukur, dikasih julukan oleh Allah. Luar biasa Nabi, gak sombong, gak marahan, rendah hati. Lagi jalan-jalan Nabi po, lagi weekend. Ini kan kita lagi long weekend nih. Nabi jalan-jalan mau Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat beri salam. Orang kafir ngasih salam beda. Kalau kita assalamu alaika, dia mah beda kok. Asyamu alaika. Syamun artinya racun. Asyamu alaika ya Muhammad. Mampus tuh Muhammad. Tuh diterjemahin begitu. Nabi dikata begitu enggak marah bu, enggak. Nabi enggak marah. Yang marah Siti Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Dibalikin. Apa Siti Aisyah bilang? Asyamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh perempuan bang, asal tahu aja. Dikasih 1 ngulangin 3. Dari dulu berarti kebanyakan dia ngomongnya. Nabi gak marah, pegang tangan Siti Aisyah. Apa Rasulullah bilang? Mahlan, mahlan ya Humairah. Tenang, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja. Wa alaika. Asyamu alaika ya Muhammad. Wa alaika. Mampus tuh Muhammad. Lu juga. Begitu artinya bang. Nabi akhlaknya luar biasa. Syadidal haya wa tawadu. Apalagi ditulis di rawi. Wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Nabi itu Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama fakir miskin. Nabi mah kok sama orang miskin sayang. Makanya Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin bareng bersama orang-orang miskin nanti di akhirat. Tuh Nabi doanya begitu. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah ngamalin doa ini ibu? Wah, agak pakai kita baca juga emang udah turunan miskin kita. Bener boh. Kita kan doanya Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'in, ya Rahimu ya Wadud, Aghnina, Aghnina, Aghnina. Kita kaya mulu. Pengen kaya, kerja kagak, usaha kagak, sombong ya po. Rasulullah doanya minta jadi orang miskin. Makanya Nabi nyuruh kita idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang pada terbalik. Giliran orang kaya yang undang keburu-buru.
Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar sampai 1000. Loh. 1000 dia baca. Giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Lah kelar udah. Bener Bu? Makanya Rasulullah itu luar biasa. Wa ya'udzu mardahum, Rasulullah demen nengokin orang sakit. Makanya nengokin orang sakit sunnah. Nengokin orang sakit minimal bawa tentengan po. Bawa minimal jeruk 2 kilo. Jangan datang doang ke rumah sakit nengokin, kagak bawa apa-apa. Sampai rumah sakit pakai nanya, orang lagi diinfus. Apa yang lu rasain sih Ji? Yang sakit nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa. Nah, emang apa Ji? Ya lalu kemarin gak bawa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. PA itu Ji. Pakai nanya apa yang lu rasa sih Ji? Akhirnya yang sakit ngalah-ngalahin yang sehat. Lagi sakit emaknya, Neng, emak pengen makan pepes tai burung dara, Neng. Saking sayangnya sama orang tua itu anak, gua ilah dicariin kok tai burung dara. Tai burung dara dipepes. Emaknya pengen banget makan gituan, lagi sakit. Kata emaknya, udah Neng, nih mak makan mak pepes tai burung dara. Enak mak, jajain dulu dah lu Neng. Akhirnya tuh anak jajalin. Bagaimana Neng rasanya? Pahit mak. Ya lu aja yang sehat pahit, apalagi gua yang sakit. Ya Allah Bu, ini Nabi luar biasa, kemuliaan akhlaknya Rasulullah. Apalagi wayamshi ma'al armalah, Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua, jalannya di belakang Nabi, bukan di depan. Kenapa di belakang? Bukan berarti mau ngiat bokongnya janda, bukan. Nabi jalan di belakang, khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan nama Nabi, langsung ditolongin. Begitu tujuannya. Bocah sekarang kan anak muda kak salah bang, kok jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Aki-aki ditinggal belakangan, aki-aki nyemplung dia kagak tahu. Makanya akhlaknya begitu luar biasa Nabi. Satu hari Nabi lagi dakwah, lagi ceramah di Taif. Lagi ceramah dilemparin kotoran onta, dilemparin batu, disambit bukan disambut. Berdarah Nabi, jidatnya yang mulia, keningnya yang mulia berdarah. Marah Nabi? Enggak marah bang, Nabi mah enggak marah. Yang marah malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata Jibril? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud gua tibanin buat orang yang sedang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah dikatain radikal, gua tibanin ini Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Sombong amat. Bukan begitu Jibril, bukan begitu. Saya dakwah jangka panjang. Kalau sekarang bapaknya saya ceramahin kagak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Jibril tambah marah. Anak bagaimana bapak Muhammad? Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bapaknya nyolong, anak kan nyopet. Kalau bapaknya kafir, anak udah pasti kafir lagi. Udah gua timbalin aja Jabal Uhud nih. Masa lu lagi ceramah disakitin, ditimpuin batu? Jangan Jibril. Kalau emang anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Tuh Nabi Bu. Pemangkatan sabar sih man lu. Tuh kata malaikat begitu. Tuh bahasa kitanya begitu kok. Sekarang maunya apa? Saya mau berdoa aja. Doa Rasulullah disambitin, ditimpukin berdarah.
bukan dibalas sama Rasul tapi didoain. Apa doa Rasulullah yang terkenal di Taif? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka karena mereka tidak tahu, kagak ngerti. Nabi balas doain. Kalau model saya mah kok lain urusannya dia kalau begitu. Beda bang urusannya. Saya lagi ceramah dilemparin gas air mata sama polisi. Datang malaikat Jibril, Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin tuh polisi yang nyemprot lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, mampusin, saya kata gitu. Beda saya mah, beda saya mah kok, beda lah, beda lah. Air launya tisu ini. Bu, ini Nabi akhlaknya luar biasa. Makanya kalau bicara maulid, kemuliaan akhlak Rasulullah. Tema kita apa? Jadikan peringatan maulid Nabi sebagai wadah silaturahim. Kalau nggak ada maulid, kagak. Kalau kumpul kita begini, adanya maulid, adanya pengajian, kita bisa silaturahim begini. Ya enggak? Dengan apa? Kita ikutin ajaran-ajaran Rasulullah. Rasulullah ngajarin kita buat kumpul di pengajian, ngaji. Makanya maulid sukses hari ini. Kelar maulid biar pada doyan ngaji. Yang muda, yang tua ngaji udah. Apalagi udah tua mau ngapain lagi? Dan nenek-nenek. Jangan pakai alasan banyak. Nek ngaji nek malu mantu ntar apa? Gue lagi men. Nenek-nenek men aja. Ada nenek-nenek men bang. Bu. Iya nggak ada, udah tua mau ngapain lagi, udah ngaji wah, tasbih pegang banyakin zikir. Udah tua mau ngapain lagi, memejeng di jalanan sampai menggodain wah. Jangan kan anak muda setan aja ogah godain. Ngaji, ini kita ngaji kan bisa silaturahim kumpul begini. Kalau nggak kita silaturahim kok, masya Allah, kita datang ke pengajian, mandang wajah guru kita udah ibadah. An-nadhar ila wajhil alim ibadah. Mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majlis. Ngaji kita datang sama guru. Ikutin aja guru kita, ustazah. Ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa tuh kitab. Guru ke bed, kita ke bed. Guru tutup, tutup. Ngaji datang paling belakang, temen nanya, cing, halaman berapa? Boleh ke bed doang. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sembahyang 1000 rakaat. Buru-buru 1000. Sembahyang terawih ingat jadwal imam. Ngaku aja kok. Malam ini terawih imamnya dia. Ya lama nih. Lama udah kalau dia jadi imam, lama udah pindah ke terawih. Bener kok. Pahalanya gede banget. Silaturahimnya kita nyambung begini. Orang yang rajin silaturahim umur panjang, rezeki murah. Kita datang kemari udah kelihatan rezeki kita tuh besek. Coba kalau kagak datang kemari, dapat itu besek? Agak. Ada yang ngomong bilang dapat Ustaz. Iya, cuman beli, beda. Nih luar biasa silaturahim, umur panjang. Orang yang rajin silaturahim umurnya panjang. Mati rada jauh. Mati rada jauh kok. Israel udah pegang catatan tuh. Tanggal 29 Desember saya mau berangkat ke kampung. Ngapain lu menyambut nyawa orang sono ya Roh? Lah emang udah ada catatannya, nih saya pegang. Ya udah berangkat sono, hati-hati lu salah cabut. Berangkat Israel mau ke kampung ini. Pas mau dicabut orangnya kagak ada. Di rumah kagak ada. Laporan Israel, ya Roh, orangnya saya mau cabut kagak ada di rumah. Kemana? Awal tetangganya pergi maulid di musola Al-Furqan. Oh, jangan dicabut. Oh, tunda. Kalau pengen dicabut juga ntar aja pulang maulid. Ramadan kagak ada yang pulang. Ingat dia, ya Allah, di penghujung tahun saya mau ibadah, ntar malam saya mau bangun tahajud. Agak jadi lagi Israel. Ya Rob, lagi tahajud orangnya. Jangan dicabut lagi tahajud. Ntar aja habis subuh. Habis subuh dia ingat ntar mau sholat duha sebelum masak. Sholat duha, ya Allah, orang lagi sholat duha, jangan dicabut, orang lagi sembahyang duha.
Apa kata malaikat Israel? Lah, saya kelamaan di sini kamu sawah. Nggak dapat apa-apa di sini. Udah pindah soal dia apa ke daun. Ya Allah, po. Ini, na'udzubillah min dzalik kalau kita nggak pernah ibadah, bener Bu? Tuh luar biasa, umur panjang, rezeki murah. Manfaatnya kita ngaji, dosanya diangkat. Ini dosa-dosa kita kan dirontongin, kumpul begini. Jangankan kumpul, kok kita salaman aja sama sesama muslim ya. Salaman nih, selama itu masih kita pegang salaman tangan sama, dihapus dosa-dosa kita. Apalagi kita kumpul begini. Benar, dosa kita dirontongin ngaji begini, diusap, dihapus, ditipek, digebek. Rabak dada kita masing-masing Bu. Banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua ada, dosa sama saudara, sama teman, tetangga, yang sengaja, nggak sengaja. Apa yang dosa sama suami, masa berkabar juga. Yang belaga-belaga budak nih, dosa sama suami. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ya. Nanti tuh bini begitu, lemes banget mulutnya. Gua mau ngaji bang, kalau hujan jemuran lu angkatin no. Lagi tidur, laki bangunin salah. Bangun bang, bangun. Lu lihat no, udah jam berapa? Laki lagi tidur disuruh lihat jam. Kan salah itu. Ibu aja yang melek lihat jam pakai nyuruh laki. Bangun bang, bangun bang. Tuh Masya Allah, wow, dosa-dosa yang gak sengaja banyak. Maka istri yang soleha, yang suka ngaji, ilmunya ada, sama suami hormat, nurut, taat, alhamdulillah. Yang suka ngaji, ibu pulang melaki dari mana-mana, dicium tangan sama istrinya, sreset, plok-plok-plok. Dicium tangan, cipika-cipiki, cium pipi kanan, pipi kiri, mantep bener kok. Pahalanya sama seperti kita mencium Hajar Aswad. Nyium Hajar Aswad kan rada susah, ongkosnya gede. Di rumah aja po yang rada gampangan. Iya, laki pulang dari kemana-mana kan. Nah, nyium tangannya sama nyium Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Suami kita pulang, ya Allah, batu hitam sampai langsung aja endus aja kok. Ini kadang-kadang nyium tangan suami paling banter lebaran doang. Laki pulang sembahyang ini habis itu buruk bang, rendoin saya bang ya. Habis bang. Lebaran 3 hari beras habis, nangis, manyun aja. Ya Allah bang, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Ngaji ilmu ada. Sekarang orang mengaji rada ogah, kumpul di majlis talim rada kagak mau. Mikirnya yang praktis, yang instan. Ngapain ngaji sama kiai? Udah gak zaman ngaji. Sekarang udah zaman internet, tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya ngajinya sama Google doang. Ngajinya kagak nanya mulu sama kiai. Ngajinya sama Google, nanyanya sama Ustad. Saya lagi sholat Ustad, terus kentut, batal kagak? Batal Paul, nanya begitu kok. Kan BA nanya begitu. Lu nanya pengetes gua, saya kata gitu kok. Kita sembahyang, lagi sembahyang kentut. Batal nggak Pak Ustad? Ya batal. Terus sudah batal, saya mau sembahyang lagi, apa harus wudhu lagi? Lah wudhu. Terus lagi wudhu saya basuh muka nggak Pak Ustad? Lah basuh muka, nanyanya banyak banget kok. Itu dia intinya Ustad, gak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat, yang dibasuh muka? Ada yang nanya begitu bang. Saya kagak jawab, saya balik tanya, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Muka saya Ustad lah, makanya muka lu yang dicebokin. Suek bener kok, nanyanya akal-akalan. Ustaz, kita lagi sholat, imamnya peci putih, yang jadi makmum pakai peci hitam. Sah apa kagak Ustaz? Sah gak Bu? Kita sholat bang, kita sholat. Kenapa mati? Kita sholat, imamnya peci hitam, yang makmum pakai peci putih. Sah apa enggak? Enggak sah kok, imamnya peci hitam. Dengerin apa pertanyaannya? Orang pertanyaannya gak didengerin. Kita sholat Pak Ustaz, imamnya peci hitam, yang makmum pakai peci putih. Sah nggak? Enggak lah, imamnya peci hitam, peci doang di depan. Ya Allah, nih kadang-kadang kok pertanyaan aneh-aneh sekarang. Makanya kita ngaji ilmu ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Siapa ahlinya? Quran dan hadis. Siapa yang paham Quran hadis? Ya para alim ulama, ustazah, guru-guru kita. Orang sekarang ibadah udah jarang pakai ilmu, ikut-ikutan doang, kagak tahu dalil. Masuk masjid